Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi ke extroverted feeling ya. Dimana di sini juga extroverted feeling memiliki dua subtipenya, yaitu analitik dan holistik. Sebelum kita membahas lebih jauh dua subtipe ini, ada pertanyaan seperti begini. Pernahkah kita merasa ada orang yang sangat vokal terhadap nilai dan cara bersikap, seolah ingin semua orang harmonis? Sementara ada juga orang yang lebih warm ya, terus peka juga, dan berusaha menjaga kenyamanan tanpa banyak memaksakan. Perlu diketahui bahwa keduanya ini sama-sama menggunakan extroverted feeling ya. Jadi di sini extroverted feeling atau FE ya, bukan hanya soal ramah atau peduli terhadap orang lain, tetapi di sini juga ada dua cara utama FE ini bekerja ya. Yang pertama, untuk FE analitik mereka lebih tegas, terarah, dan menyatukan nilai. Jadi di sini mereka lebih aktif untuk menjaga keharmonisan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara untuk FE holistik ini walaupun mirip tetapi ada perbedaannya. Di mana di sini mereka itu lebih peka ya, fleksibel, dan menjaga harmoni. Dan untuk energinya itu mereka lebih pasif di sini. Jadi perbedaannya itu antara aktif dan pasifnya. Jadi dengan memahami ini membantu kita melihat bahwa FE itu jauh lebih dalam dari sekedar pemahaman umumnya. Di mana kita sering mengaitkan FE ini dengan menyenangkan orang lain atau menjaga keharmonisan yang lebih tepatnya. Kalau kita berbicara tentang menyenangkan orang lain itu mungkin lebih dalam bentuk unhealthy-nya. Karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa cara seseorang menangani stres itu beda-beda seperti begitu ya. Terutama untuk yang extroverted feeling ini, mereka akan lebih berusaha untuk menyenangkan orang lain. Mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain juga sehingga mereka bisa melupakan apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Namun di sini tidak ada salahnya jika kita mereview kembali apa itu extroverted feeling secara umumnya. Yang pertama di sini, FE adalah fungsi yang berfokus pada hubungan ya, nilai sosial, dan keharmonisan. Jadi artinya mereka itu bukan hanya memahami perasaan orang lain saja, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan tetap harmonis. Dari kedua tipe analitik dan holistik ini mereka ingin harmonis, tetapi perbedaannya itu masalah aktif dan pasifnya. Kemudian di sini juga FE bekerja seperti radar sosial ya, meliputi apa yang orang lain rasakan ya, kemudian apa yang dianggap benar atau tepat ya secara sosial. Yang terakhir di sini bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Perlu diketahui bahwa kita semua memiliki extroverted feeling ini, hanya saja posisinya yang berbeda. Radar ini membantu kita menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Itulah pentingnya fungsi FE ini. Sekarang kita mulai dulu dari FE yang pertama, yaitu FE analitik atau kita bisa menamakannya sebagai si pengarah. Sebenarnya untuk penamaan ini kita bisa menamakannya dengan bebas, tetapi di sini preferensi saya untuk menamakannya lebih ke si pengarah. Untuk FE analitik ini mereka cenderung memiliki standar nilai sosial yang jelas. Kemudian di sini juga mereka aktif mengarahkan orang lain, dilihat dari energinya juga yang lebih analitik. Kemudian yang terakhir di sini mereka ingin menciptakan keselarasan yang nyata. Jadi jika kita berbicara tentang FE yang sempat disebutkan di video sebelumnya ya, secara umumnya ini lebih terkait ke FE analitik ini, di mana FE analitik ini juga yang sering menjadi stereotip di antara kita. Kemudian untuk cara berpikirnya mereka kurang lebih seperti begini. Kita perlu menyamakan nilai agar semua berjalan dengan baik. Di sini bisa kita lihat bahwa ada penekanan dari kalimatnya juga. Perlu di sini itu benar-benar energi analitik. Kemudian yang selanjutnya di sini juga masalah bisa diselesaikan kalau kita saling memahami dan selaras. Jadi FE analitik ini mereka ingin melakukan perubahan secara langsung. Mereka ingin take action, dan yang mereka prioritaskan di sini itu tentunya antar individu. Kemudian ketika kita berbicara tentang perannya, mereka kurang lebih seperti pengarah hubungan, kemudian juga penyatu kelompok, dan yang terakhir itu mereka kurang lebih seperti penggerak perubahan sosial. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan FE holistik, di mana kita bisa menamakan FE holistik ini sebagai si penjaga keharmonisan. Walaupun memang cenderung mirip dengan FE analitik ya, di sini perbedaannya untuk FE holistik mereka lebih cenderung peka terhadap perasaan orang lain ya, mereka lebih fleksibel dalam berinteraksi juga, tidak terlalu menekankan untuk harmonis. Mereka di sini lebih memahami bahwa setiap individu itu berbeda. Itulah perbedaannya antara analitik dan holistik. Kemudian yang terakhir di sini mereka menyesuaikan diri dengan situasi. Jadi tergantung dari kelompok, tergantung dari orang-orang yang ada di sana, dan ciri khas yang lainnya mereka itu lebih mudah membaca situasi dari sebuah kelompok, terutama masalah emosi. Kemudian cara berpikirnya mereka kurang lebih seperti ini. Yang penting kita tetap rukun. Selanjutnya di sini juga setiap orang punya cara masing-masing dan itu tidak apa-apa. Di sini mereka tidak terlalu menekankan untuk melakukan perubahan, tetapi mereka di sini lebih ke memahami apa yang ada di sekitar, terutama dengan perasaan-perasaan orang lain. Kemudian
Kemudian untuk perannya itu mereka seperti penjaga suasana, ya, penjaga hubungan juga, kemudian pencipta kenyamanan sosial. Jadi yang mereka prioritaskan di sini itu lebih ke kenyamanan daripada perubahan seperti begitu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita memerlukan kedua energi ini, analitik dan holistik ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini perbandingan ciri FE analitik dan FE holistik. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, FE analitik itu mereka lebih fokus menyatukan nilai, kemudian mereka lebih konsisten dalam sikap sosial juga, dan mereka di sini ciri khasnya itu lebih tegas dan vokal. Kemudian yang terakhir di sini mereka lebih cenderung mengarahkan orang lain. Nah, untuk FE holistik seperti yang bisa kita lihat juga di sini, mereka lebih fokus menjaga keharmonisan, ya. Mereka di sini lebih fleksibel juga terhadap situasi. Kemudian mereka lebih halus dan sensitif. Maksudnya lebih halus dan sensitif di sini karena yang mereka prioritaskan itu lebih ke makna. Perlu diingat bahwa ketika kita berbicara tentang energi holistik ini atau energi yin ini, mereka lebih mengutamakan kualitas. Dan yang terakhir, mereka jadinya lebih cenderung menyesuaikan diri demi menjaga kualitas hubungan daripada terlalu mengarahkan orang lain untuk harmonis. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini makna lebih dalam dari dua mode FE. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga bahwa kita memerlukan kedua energi ini antara yin dan yang atau cara berpikir holistik dan analitik ini. Jadi intinya perbedaan ini bukan soal benar atau salah, di mana yang harus kita pahami, FE analitik membantu kita menciptakan arah dan keselarasan dalam hubungan, ya. Sementara untuk FE holistik membantu kita menjaga kenyamanan dan menerima perbedaan. Tetapi salah satunya pasti ada yang dominan. Walaupun kita memiliki salah satunya yang dominan, bukan berarti kita mengabaikan yang kurang dominan, tetapi kita harus menggunakannya dalam beberapa waktu tertentu, terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi yang memang mengharuskan kita untuk menggunakan energi yang tidak terlalu kita prioritaskan. Karena di sini juga letak kebijaksanaan tersembunyi. Tanpa FE analitik, hubungan bisa kehilangan arah dan kejelasan, dan tanpa FE holistik di sini hubungan bisa terasa kaku dan kurang empati. Jadi di sini kita perlu mengintegrasikan antara kuantitas dan kualitas, di mana kuantitas itu lebih berkaitan dengan analitik dan kualitas berkaitan dengan holistik. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, extroverted feeling itu ternyata bukan hanya satu cara. Kita semua bisa memiliki sisi yang ingin menyatukan dan mengarahkan, ya, serta sisi yang ingin menjaga dan menyesuaikan. Keseimbangan di sini seperti yang sudah disebutkan tadi juga terjadi ketika kita tahu kapan perlu tegas terhadap nilai dan kapan perlu fleksibel terhadap orang lain. Jadi dengan memahami dua sisi ini, harapannya itu ya kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.